Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Rohana Zamilah. Di sini saya akan menceritakan mengenai dongeng si kancil dan si siput. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat ia sangat mengantuk. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan menelusuri hutan. Sambil berjalan, kancil membusungkan dada dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik, yang banyak akal. Setiap masalah pasti akan kuselesaikan dengan mudah," kata si kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera meminum untuk menghilangkan rasa hausnya sambil terus berkata mengunci dirinya sendiri. Tanpa kancil sadari, ternyata ia sedang diperlihatkan oleh seekor siput yang sedang duduk di balik sebuah batu besar di pinggir sungai. Karena mendengar perkataan kancil, siput pun berkata, "Hai kancil, asik sekali kau kulihat berbicara sendiri. Ada apa? Apa kamu sedang bergembira ya?" kata siput. Kancil pun mendengar suara siput dan mencari-cari asal suara siput. Ia pun menjawab, "Oh hai, ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sini siput? Meneratapi dirimu yang kecil dan lelet ya?" "Hahaha," jawabnya. Siput pun terkejut dengan jawaban kancil. Ia menghinanya dan membuatnya marah. Lalu siput pun membalas ucapan kancil. "Hai kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang sangat cerdik dan cepat, sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat marah dengan perkataanmu tadi, dan aku menantangmu untuk lomba adu lari," ucap siput. Mendengar tantangan dari siput, kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan esok harinya. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput agar bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si kancil dari kejauhan, sehingga kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Saat lomba dimulai, dengan angkuhnya kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal siput lelet. Aku tunggu kau di garis finish nanti," ucapnya dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh di belakangnya, kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput yang telah mendengar suara kancil dari kejauhan dan mereka keluar dari persembunyiannya guna melabui si kancil. Karena merasa dikalahkan, kancil pun dengan cepat melewati si siput tersebut, dan kejadian itu terus berulang kali hingga membuat si kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada di beberapa langkah di depan kancil. Ketika kancil hampir tiba di finish, ternyata siput sudah mendekati garis finish terlebih dahulu dan membuat kancil berpikir, mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi siput itu malah terus berada di depannya dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil terkejut dirinya kalah dari si siput. Lalu sesampai di garis finish, kancil pun berkata, "Tidak mungkin, bagaimana bisa kalau lebih dahulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakangku," ujar si kancil yang tak terima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di sungai. "Sudahlah kancil, akui saja kekalahan dirimu," jawab siput dengan santai. Si kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang sering ia ejek kecil dan lalai tersebut. Si kancil yang masih berheran-heran hingga tidak bisa mengucapkan apapun. Lalu tiba-tiba siput pun berkata,
Sudahlah Kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kamu tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya, ujar siput. Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai dan tinggallah si Kancil yang menyesal dan malu karena kalah dalam lomba lari dengan siput. Sejak saat itu, Kancil berjanji tidak akan menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.